Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya senang sekali bisa menyapa teman-teman semuanya yang ada di dalam channel saya ini, Jagat Pusaka. Begitu ya. Oke, dalam video kali ini saya ingin menyampaikan ulang. Karena apa? Karena kemarin saya diwawancarai oleh beberapa orang mengenai adanya filosofi dari pusaka Nusantara ini, begitu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sangat unik dan ingin saya sampaikan kembali kepada saudara semuanya, ya. Mengenai apa? Mengenai tanggapan ataupun anggapan masyarakat luas, ya, terhadap pusaka. Ya, ketika seseorang, katakanlah saya bawa keris begitu, ada banyak orang yang menganggap itu hal yang negatif. Ya, konotasinya adalah di situ saya klinik, di situ saya adalah perdukunan, di situ bahkan ada yang menganggap musyrik. Nah, itu gimana Ki Bagus? Penjelasannya itu gimana? Gitu ya. Oke, yang pertama yang harus kita ketahui adalah pusaka, ya, berupa tombak, ya, pedang, keris, benda bertuah lainnya yang ada di kerajaan-kerajaan dulu dan sekarang ada di museum, ada di rumah kita, ada di rumah Anda, itu adalah budaya ataupun warisan leluhur. Nah, ingat ya, warisan leluhur harus apa? Ya, betul, harus dilestarikan. Ya, itu yang pertama. Anggapan yang harus kita rubah dalam mindsetnya, pusaka adalah sebuah warisan budaya. Ya. Kemudian ada yang menganggap, kan kalau menyimpan itu takutnya musyrik, Bagus. Yang bikin musyrik itu bukan bendanya, tapi hatinya, atine. Ya, kalau kita menata hati itu salah, maka apa yang kita lakukan juga akan salah, saudaraku semuanya, ya. Jadi gini, saya kemarin juga menjawabnya sama. Saya mengutip dari pernyataan Kiai Besar, ya, Habib Lutfi, mengatakan di suatu majalah bahwa seseorang yang meninggal dunia, kemudian dia didiagnosa kena penyakit, kemudian ada yang percaya di situ keluarganya bahwa si A meninggal karena penyakit corona, katakanlah. Itu sudah musyrik. Loh, kok bisa Ki Bagus? Ya, betul kan? Seseorang meninggal itu bukan karena corona ataupun penyakit. Meninggal karena apa? Sudah takdirnya, ketetapan dari Allah SWT. Bukan karena penyakit. Keyakinan kita itu yang menganggap, yang membuat kita tersesat itu keyakinan kita. Ya, ada lagi bahwa ketika seseorang, ya, dia masuk surga lantaran dia, alhamdulillah saya masuk surga karena amal ibadah saya selama hidup. Saya berdoa siang malam, akhirnya saya mendapat pahala dan masuk surga. Loh, itu sudah melenceng loh. Ya. Yang mengizinkan Anda masuk surga adalah Allah Subhanahu wa taala, ketetapannya. Bukan karena Anda berdoa, ya. Berdoa, ibadah, amal ibadah itu adalah sebuah wasilah ataupun perantara saja, ya. Tapi semua yang mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Anda, begitu. Itu ya. Keyakinan kita terkadang itu menyesatkan. Nah, sama pusaka. Jika seseorang membeli keris, mempunyai keris, nah di situ dia mempercayai, meyakini bahwa keris itu membawa kesaktian, dia kebal tembak, kebal apapun, cepat kaya raya, dia akan apa? Sesat, dan itu sangat musyrik, begitu ya. Kalau dia hanya meyakini bahwa, oh, ini keris hanya sebagai budaya kita juga merawatnya, ya, seperti kita mencuci motor, mencuci mobil, kita rawat agar tidak kotor. Nah, itu yang tidak masalah. Itu adalah wasilah ataupun perantara saja, bukan suatu Anda yang, oh, saya kaya gara-gara keris, bukan. Itu yang menyebabkan banyak orang itu menganggap klinik semacam itu takut, ya, kayak gitu, ya, semacam itu. Ya, nanti saya akan tunjukkan di kolom komentar mengenai cuplikan lengkap. Saya berbicara di situ hampir, kalau tidak salah, setengah jam begitu. Silahkan simak betul-betul, nanti akan saya tampilkan di kolom komentar link untuk lihat video asli saya kemarin waktu diwawancara, begitu ya saudaraku semuanya, ya. Oke, semoga bermanfaat.